Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pada awalnya ada Allah dan tidak ada apapun sebelum Dia. Di dalam riwayat lain, tidak ada apapun bersamanya dan singgasananya berada di atas air. Dan Dia menulis segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Dan Dia menciptakan langit dan bumi. Dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah menciptakan pena, Dia mengatakan bahwa singgasananya diletakkan di atas air. Sehingga para ulama berpendapat bahwa Allah jelas telah menciptakan air sebelum pena. Tetapi hal ini belum memiliki banyak bukti karena langit dan bumi belum diciptakan. Akan tetapi hal tersebut merupakan hal yang masuk akal karena air adalah sumber segalanya. Seberapa besar ukuran pena itu dan bagaimana bentuknya, kita sama sekali tidak tahu. Maksud saya, di dunia ini setiap pena terlihat sangat berbeda. Kamu dapat membayangkan bagaimana bentuknya apa pena ini. Akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu sebenarnya seperti apa bentuk pena ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada pena, tulislah. Dan pena berkata, ya Tuhanku, dan apa yang harus aku tulis? Allah berkata lagi kepada pena, tulislah rincian ketetapan dari segala sesuatu yang akan terjadi dan telah ditetapkan hingga kiamat nanti, sampai akhirnya kiamat tiba dan terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mati dengan tidak beriman kepada ini semua, maka dia bukan umatku. Jadi, pena menulis segala sesuatu yang akan terjadi sejak saat itu hingga hari penghakiman, semuanya. Kita khawatir dengan rezeki kita, rezeki adalah rezeki. Apa yang Allah berikan kepada kita khawatir tentang kekayaan kita. Kita selalu memikirkan hari esok. Kita selalu memikirkan bagaimana kita akan mendapatkannya di masa depan. Hal ini menjadikan kita selalu khawatir, ketakutan, dan paranoid. Tapi dengarkanlah ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menuliskan rezeki makhluknya 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Semua yang akan kita dapatkan sudah tertulis bukan 50.000 tahun sebelum hari ini, akan tetapi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Hal ini merupakan takdir yang telah dituliskan, dan apapun rezeki yang akan kita dapatkan sudah tertulis. Jadi tulisan pena yang dibuat 50.000 tahun sebelum langit di bumi diciptakan itu dikenal sebagai Allah Al-Mahfuz. Tulisan yang dipelihara dan dilindungi, Allah menyebutnya Allahul Mahfuz karena terlindung dari segala perubahan dan juga terlindung dari akses siapapun. Tidak ada yang bisa mengakses tulisan itu, bahkan manusia, jin, dan malaikat sekalipun. Hanya Allah yang memiliki akses ke Allahul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membahasnya di dalam Al-Quran. Allah menyebutkannya kitabun mubin, imamin mubin, kitab yang jelas tidak ada duanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendokumentasikan semuanya dengan tepat di dalamnya. Allah menyebutnya kitabin mashor, sebuah tulisan yang tak tersentuh, tidak pernah disentuh, artinya Allahul Mahfuz merupakan tulisan yang sangat istimewa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa tidak ada ilmu yang hilang dari kitab itu. Semuanya ada di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata kepada kita, bahkan sehelai daun yang jatuh dari pohon pun telah tertulis di dalamnya. Sekarang pikirkanlah betapa luar biasanya hal ini. Sehelai daun jatuh dari pohon dengan kecepatan berapa ia akan jatuh. Jenis daunnya apa, di tanah apa ia akan jatuh, apa yang akan terjadi padanya, siapa yang akan mengambilnya, kapan itu akan larut. Semua itu ada di dalam Allahul Mahfuz. Semuanya ada di dalam kitab yang terpelihara itu, semua yang akan terjadi, yang telah terjadi, dan yang akan terjadi. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Allahul Mahfuz disimpan di Al-Baitul Ma'mur, rumah yang sering dikunjungi para malaikat untuk melakukan tawaf. Dan kitab tersebut terpelihara di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung di bawah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit ketujuh, dan katanya terbuat dari batu rubi merah. Dan tentu saja bukan batu rubi merah yang kita lihat. Ini terbuat dari batu rubi merah jenis khusus. Ujung atasnya diikat ke singgasana Allah dan ujung bawahnya ke arah para malaikat. Aksaranya ringan dan penanya ringan. Dikatakan bahwa Allah melihatnya berkali-kali, ratusan kali sehari, dan dengan setiap pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan orang yang rendah hati, Dia merendahkan orang yang tinggi hati, Dia memperkaya orang yang miskin, Dia memiskinkan orang yang kaya, Dia menghidupkan satu orang, Dia mematikan orang lain.
dan dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.